usaha aja kalau nggak disandingi dengan doa, nah, itu yang repot. Repot ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di channel Sedulur Papat. Kesempatan ini saya berada di rumahnya Mas Mo. Mas Mo ini usianya masih 20 tahun Mas ya? Masih 20 tahun. Beliau sukses menjalani bisnis, salah satunya adalah perkutut, yang kedua bisnis kuliner Mas ya? Ya, kuliner. Apa itu Mas? Ya, seperti kafe. Seperti kafe. Jadi Mas Mo ini punya cabang 3 teman-teman. Nah, untuk memulai usahanya itu juga tidak mudah teman-teman. Nah, awalnya bagaimana? Nanti Mas Mo akan menceritakan perjalanan karir untuk menuju suksesnya teman-teman. Selamat siang Mas Mo. Selamat siang. Ya. Jadi pertama kali Mas Mo itu modalnya berapa dan langkah awalnya gimana? Nah, kalau saya perjalanan ini sangat panjang sekali. Panjang. Tapi kalau membahas tentang modal itu gini. Kalau modal itu bagi Mas Mo itu ya sangat penting, tapi menyusul. Yang paling penting itu satu, berani mencoba. Itu berani mencoba itu gagal apa enggak itu yang penting itu berani mencoba dulu. Yeah. Jadi kalau modal itu bisa dicari, tapi kalau keberanian untuk menggeluti, untuk mencoba ini yang sangat sulit sekali. Jadi tidak semua orang itu mau mencoba. Nah, soalnya biasanya takut gagal teman-teman. Nah, jadi Mas Mo ini adalah salah satu yang masih berusia muda tapi sudah berani untuk berusaha. Nah, untuk modalnya tadi gimana Mas Mo? Kalau perjalanan modal ini ya, pertama kali yang saya cari bukan modal. Ini sedikit cerita Mas ya? Oh iya. Nggak apa-apa ya? Dulu saya itu mondok, sampai sekarang yang mondok di sini. Masih mondok ya? Iya. Jadi masih mondok teman-teman. Ya. Habis itu mondok saya ini diabahi Rofi'i sama Gus saya itu yang bernama Gus Yuri. Di Krek ini? Iya, oh, iya. Di Winong ini, di Krek Winong ini. Nah, saya lulus SMP itu di situ. Saya tidak berniatan untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Nah, ini sarannya Abah Yai sama Gus Yuri itu disuruh sekolah lagi. Nah, bahkan sekolah itu yang membutuhkan biaya yang sangat besar. SMA itu yang sangat besar dan harus mempunyai sepeda motor dan HP. Waktu itu Mas Mo ini ya tidak mempunyai itu semuanya. Jadi tidak punya motor, tidak punya HP. Tidak mempunyai motor, tidak mempunyai HP. Jadi ya saya ya kasihan sama orang tua, jadi saya tidak mau melanjutkan. Nah, itu diberi solusi oleh Abah Yai, oleh Gus saya itu disuruh sekolah ke SMA. SMA saya itu SMA 1 Krek. Itu di situ saya mengambil jurusan 1 IPS. Jurusan saya itu 1 IPS. Maksudnya jurusan IPS itu karena kemauan sendiri atau ada disuruh sama ini? Itu saya disuruh sama Gus saya. Di jurusan IPS itu di situ ada pelajaran ekonomi. Yeah. Nah, pelajaran ekonomi itu menjelaskan tentang pembisnis, bisnis gitu terus. Nah, jadi Gus saya ini, Mas Mo ini disuruh Gus saya ini ya manut saja saya sama Gus saya. Soalnya itu kan guru ngaji saya ya, manut aja disuruh fokus dunia satu itu, ekonomi, sistem bisnis itu. Oh, berarti kalau ekonomi kan perhitungan bisnis. Lah, betul itu. Jadi Mas Mo itu masuk kelas 1 SMA itu ekonomi 1 semester itu sudah menguasai ya beberapa trik bisnis ya yang salah satunya adalah jualan es. Itu Mas, jualan es itu sangat menguntungkan sekali. Nah, perhitungannya gimana Mas kalau perhitungan es itu dulu saya waktu di SMA itu
Dulu waktu SMA kelas 1 itu diajarin itu penghitungan es itu gini, satu renteng, satu saset, satu renteng itu isinya 10 atau 11 ya? 12. 12. Iya, 12 itu seharga Rp9.000. Ya, Es batunya itu 500. 500.000. Rp500 itu loh, teman-teman. Rp500 itu sangat menguntungkan sekali. Satu es batu Rp500 itu jadi 10 plastik. Lah, modal saya itu cuma 9.500. Nah, itu kalau satu bungkusnya es itu dijual 2.000, 2.000 kali 10 kan 20.000. Kalau kali 12 Iya. berarti 24.000. Nah, 24.000. Lah, disitulah saya mempunyai ide-ide untuk bisnis Usaha, itu, bisnis, usaha. ya. Jadi pertama kali saya sudah mempunyai ilmunya, triknya, saya mencari modal untuk saya terjun di dunia bisnis itu. Yang pertama kali saya bukan langsung ke dunia kafe, bukan Mas. Oh gitu. Ya, Apa dulu pertama? yang pertama dulu saya nguli ya membantu petani itu saya membantu itu 1 bulan. Habis itu 1 bulan sudah terkumpul ya, Punya modal ya? sudah punya modal, sudah terkumpul. Nah, habis itu saya beliin burung perkutut lokal semuanya. Oh jadi pertama kali es terus perkutut Mas ya? Nah, ilmu es ini saya simpan dulu untuk habis burung perkutut ntar saya membuat kafe, saya membuat warung kopi. Itu ilmunya sudah ada. Ini saya simpan dulu. Tinggal menerapkan. Nah, tinggal menerapkan dulu ntar. Nah, jadi saya 500.000 itu saya belikan burung perkutut. Dapat 5 ekor itu. Berarti satu perkutut 100.000. 100.000. Itu sudah manggung atau? Sudah manggung itu, sudah gacor. Iya. Dari itu. Nah, waktu itu 100.000 itu dibeli orang itu 350.000. Oh, untung 250. Nah, untung 250.000. Nah, itu tinggal dikalikan 5. Oh, berarti masing-masing laku 350. Nah, betul itu. Ya, jadi 250 dikali 5. Nah, Ketemunya hitung sendiri. Iya. nah itu saya punya modal di situ. Nah, disinilah saya ditantang oleh jiwa bisnis saya ini. Iya. Ini modal ini buat beli burung perkutut lagi, apa saya buat kafe. Jadi saya teruskan penghasilan saya itu segitu itu saya bagi 2. Yang separuh saya beliin perkutut, yang separuh saya buat warung kopi kecil-kecilan lah di rumah, di depan rumah itu. Oh iya iya. Nah, habis itu alhamdulillah itu lancar semuanya. Sampai sekarang mempunyai 3 cabang. Iya. Ya, kafe itu. Yang pertama di Krek sini. Ya. Terus yang kedua di Yang Montong. kedua di Montong, yang ketiga di Bojonegoro. Ya. Nah, itu. Itu yang di Bojonegoro di bawahnya Jembatan Baru. Nah, betul itu. Ya, kalau teman-teman mungkin lagi weekend, lagi santai di bawahnya Jembatan Baru, arah ke Trucuk ya, kalau nggak salah. Kalau arah ke Trucuk itu di bawahnya. Nah, itu punyanya Masmu. Namanya apa, Mas? Apa itu? Namanya apa namanya? Kulinernya. Oh, nama kulinernya itu ya cuman warung kopi. Oh, gitu aja. Mawon, Warung ya. kopi, teman-teman. Warung kopi, warung santai gitu aja. Oh, iya. Dan menikmati malam di situ kan sangat bagus sekali jembatannya itu. Oh iya, kalau malam bagus. Ya, ada lampunya gitu kan, Iya. bagus sambil menikmati kopi gitu. Nah, dan alhamdulillah dulu omset saya ya, ini membahas omset ya, Iya, omset jualan kopi. Jualan es kan sudah ketemu itu, Iya. segitu. Omset saya itu segitu. Lah kalau sekarang satu harinya itu habis 3 renteng itu sudah berapa? Nah itu, belum ntar kopinya, jajannya, gorengannya itu. Iya. Dulu omset saya 1 bulan itu kurang lebih 1,5 juta. 1 bulan. Yes. Macam bersih ya? Bersih. Oh, berarti profitnya teman-teman. Jadi profitnya Masmu itu per cabang atau 3 cabang 1 juta? Belum itu, cuman 1 cabang aja Oh, itu. 1 cabang. Iya, di rumah Jadi, aja itu. Kan masih pemula Mas ya? Iya, itu iya. bukanya baru kapan itu Mas? 3 tahunan sekarang, 2018. Oh, berarti awalnya itu punya profit 1 juta per cabang teman-teman.
Nah, itu. Nah, kalau dikali 3 ya tinggal mengalihkan. Jadi itu tahap yang, kalau kuliner itu kan tahap yang ketiga Mas Mo ya. Iya. Kalau yang kedua kan perkutut. Nah, Ya. untuk perkutut ini, Mas Mo ini 1 bulan ini pernah menjual 30 perkutut yang gacor dor semua. Ini Betul. untuk omsetnya berapa Mas Mo? Wah, kalau omset perkutut ini dibandingkan kafe itu jauh berbeda sekali. Jauh, maksudnya banyakan perkutut atau banyakan kafe? Lah, itu kalau banyakan omsetnya itu banyakan perkutut. Kenapa saya kok banyakan perkutut? Hmm. Sekarang saya beli perkutut ya Hmm. 100.000 apa 200.000. Lah itu saya rawat, saya proses, nggak codor, los, ketekan seperti ini, jinak total seperti ini. Lah ini kalau sudah gini ini Bisa laku sampai bisa laku ya sekitar 2 juta 1 jutaan. sampai Gitu. ada juga yang 14 juta. Yang 14 juta itu ya juga Ada ya? Iya ada. Jadi bukan semua perkutut laku 14 juta, bukan. Ini hanya salah satu dari perkutut yang dijual Mas Mo. Nah, kalau untuk perkutut mempunyai harga yang sangat tinggi itu karena orang yang membelinya suka, teman-teman. Bukan karena apa namanya ini cuma membuat konten untuk membohongi orang, bukan ya. Jadi perkutut ini memang hobi. Jadi tergantung dari orang yang menjual dan membeli perkutut. Gitu Nah, Mas Mo ya. betul itu. Nah, Tapi untuk rata-rata harga perkutut yang dijual Mas Mo ini harganya rata-ratanya berapa Mas? tergantung yang ada 350, 500 sampai 1 juta. Oh gitu rata-rata ya? Iya, rata-rata. Yang paling mahal itu ya 1 juta sampai 2 juta lah. Tapi kalau sudah lebih dalam arti 8 juta, 10 juta, 14 juta itu penghobi yang sangat luar biasa Oh, sekali. gitu ya? Iya. Benar-benar tahu perkutut itu dan benar-benar orang itu hanya orang itu yang mengetahui ciri khasnya perkutut ini sangat unik sekali, itu hanya orang itu. Soalnya berani memahar segitu. Oh iya ya Mas Mo. Nah lalu gini, untuk keuntungannya ini, kira-kira per bulannya itu kalau perkutut itu berapa Mas Mo? Kalau perkutut itu standar aja ya, Standar ya? yang harga 350 sampai 500 saja ya. Iya, Keuntungan saya bersih. iya. Itu setiap Kan bulannya? saya mempunyai 6 karyawan Iya, khusus untuk mengambil burung perkutut. mencari ya? Ya, yang mencari itu 5, yang bagian mengirim itu satu orang. Jadi kalau Masmu disuruh gitu, wis Ampun ya? ampun saya Iya, tidak apa ya, Hmm. tidak ngatasi Waktunya, soalnya masih mondok waktunya juga. ya, masih mondok, masih sekolah itu. Jadi saya mempunyai 6 karyawan yang khusus untuk mencari burung perkutut dan 1 untuk mengirim burung perkutut. Oh berarti untuk packing juga ya? Ya, Jadi packing. packing ada sendiri, Iya. untuk mencari juga ada sendiri. Iya. Jadi hitung-hitung bagi-bagi rezeki untuk Nah, teman-teman ya? betul itu. iya. Soalnya kalau masalah omset untung, rata-rata 350 sampai 500 saja. Seharga gitu, itu per bulan itu Masmu bersihnya itu sekitar 6 juta sampai 7 juta. Oh gitu Mas Mo ya? Bersihnya. Iya. Jadi 1 bulan itu perkiraannya untuk omsetnya, omset atau profit Mas Mo? Jadi kalau profit kan keuntungan yang didapat. Kalau apa namanya omset itu kan plus dari modal Mas Mo. Nah, itu on fitnya Masmu aja ya. Profit itu, ya? ya, itu Jadi bersihnya aja. bersihnya ya. Jadi bersih profitnya itu per bulannya sekitar 6 sampai 7 juta teman-teman. Jadi sudah luar biasa. Soalnya sudah sekelas pegawai negeri Mas Mo ya. Iya. Ya, Nah, itulah. lalu gini Mas Mo. Jika nanti penonton ini ada yang pengen membeli perkutut, untuk nomor WA-nya mungkin bisa disebutkan Mas Mo. Iya ya, nomor WA-nya Masmu itu 0857 3310 8757. Nah, itu nomornya Masmu. Dan alamatnya Mas Mo bisa disebutkan Alamatnya juga? Masmu Tuban, Jawa Timur, Krek Kerek ya? Winong itu ya. Kerek Winong. Jadi nanti bisa menghubungi lewat nomor WhatsApp yang nanti akan saya tampilkan di video ini dan di kolom deskripsi. Nah, lalu gini Mas Mo, untuk perkutut ini kan tidak mudah ya, maksudnya tidak semua orang bisa merawat perkutut. Nah, konsepnya apa ini? Maksudnya kok bisa bertahan? Pertama kali hobi dulu atau gimana? Yang pertama itu Masmu itu tidak suka. 2016 itu Masmu itu benar-benar tidak suka perkutut. Lah, Masmu itu
apa itu ngabdi di pondok itu bagiannya Masmu ini aneh. Iya. Nggak boleh nyapu, nggak boleh bersih-bersih pondok, nggak boleh. Tapi Masmu itu disuruh ngerawat burung perkutut, ngasih makan burung perkututnya Abah Yai. Oh, Lah, berarti dan disitulah saya. iya ya. Jadi di pondok Masmu ini juga merawat burung perkututnya Pak Yai ya. Iya. Nah, mungkin barokah dari situ teman-teman. Jadi Masmu merawat perkutut sendiri di rumah dan menjadi pembisnis perkutut atau penjual perkutut. Nah, ini untuk perkututnya mungkin sudah cukup Masmu ya. Iya. Lalu untuk cabang tadi, untuk saat ini gimana perkembangannya Masmu? Alhamdulillah lancar. Habis apa itu ada corona 2 tahun. Iya. Itu kan tidak boleh bergerombol. Nah, itu 2 tahun secara lebih. Iya, 2 tahun lebih. Itu secara grafis omset saya itu sangat menurun sekali. Nah, itu rendah. Iya. Sudah wajar ya. Ya. Jadi gimana ya? Kalau di kota-kota itu Masmu itu cuman apa itu buka itu 1 jam 3 jam gitu aja, nggak lebih itu. Soalnya di sana Bojonegoro itu sangat ketat sekali. Ketat ya. Ya. Tapi untuk saat ini corona kan sudah ini Masmu, Iya. sudah stabil. Berangsur-angsur Artinya ya. Artinya untuk profitnya sudah mulai stabil. Nah, betul itu. Iya. Jadi kira-kira untuk pendapatannya per bulan itu perhitungannya untuk profitnya berapa Masmu? Lah, kalau dunia kuliner, Masmu tidak berani jamin on fit segini. Oh, Soalnya bisa. apa? Naik turun. Naik turun, Betul ya. tergantung ada pembeli. Iya. Nah, itu. Soalnya yang diceritakan biasanya enaknya tok ya. Nah, itu. Iya, iya. Soalnya itu yang biasanya orang itu yang diwawancara itu yang enaknya aja. Iya. Nah, itu kalau Masmu benar-benar tidak berani. Soalnya apa? Kadang 1 bulan itu omset saya bersih itu ya cuman 1 juta, 2 juta gitu aja. Tapi kalau itu rame, full rame, dalam arti rame itu ya rame terus, dalam arti 1 bulan rame itu ya lumayan 3 juta sampai 4 jutaan. Itu yang kuliner. Tapi kalau tidak rame ini atau menurun, nah itu yang paling ya 1 juta lebih sedikit gitu. Iya. Soalnya kalau untuk pasti tidak bisa. Tidak bisa ya. Iya. Soalnya ada naik turun, Ada naik grafik, turun, iya, naik betul, turun ah. gitu. Jadi kalau jualan nggak bisa dipastikan Iya, naik bisa turunnya untuk profit keuntungannya. Nah, betul itu. Nah, yang terakhir gini Masmu, konsep atau rahasianya untuk menjadikan Masmu ini mentalnya jadi seorang pembisnis atau pengusaha ini apa? Nah. Jadi teman-teman nanti yang mendengarkan ini biar tahu closingnya, endingnya ini gimana? Monggo. Betul itu. Gini saya jawab. Dulu saya SMP itu kelas 2 SMP itu saya dicek teman-teman saya. Yang orangnya itu anaknya orang kaya. Itu Masmu itu dicek. Gini ngeceknya. Lan, itu kan panggilan di sekolah itu Lan gitu Mas. Iya. Lah, itu panggilan di sekolah itu Lan. Lah sampean iki kok ora izin dodol apa itu es keliling-keliling kelas kok gak izin. Oh, berarti gorengan. sekolah sama jualan. Lah, betul itu. SMP itu gitu aja. Jualan es keliling itu. Nah, itu ada yang ngejek ya, beberapa teman yang ngejek saya. Katanya, ya benar. Apa itu anaknya orang susah tidak bakal jadi seorang pengusaha gitu. Nah, itulah saya motivasi saya pertama kali itu di SMP kelas 2. Saya dicek beberapa teman katanya anaknya orang susah tidak bakal berhasil jadi pengusaha. Walaupun itu pengusaha kecil-kecilan tidak berhasil. Mana mungkin apa itu modal nggak punya, apa-apa nggak punya. Bahkan apa pakaiannya itu sobek lalu dijahit kembali, sobek lagi jahit kembali. Disitulah motivasi saya. Jadi pesannya apa ini teman-teman? Pesannya saya Masmu, untuk orang yang diejek itu buktikan aja sama yang ngejek itu. Nggak perlu banyak ngomong ya? Iya, nggak perlu terlalu ditanggapin, nggak perlu. Kalau ditanggapin itu ribut ya? Iya. Tapi kalau sekali dibuktikan, nah itu orang itu pasti tahu, oh ini loh Masmu.
Dulu yang saya ejek Iya, iya. gini. Nah itu. Jadi ejekan itu yang membuat Mas Mo menjadi lebih semangat Nah ya? betul itu. Oh gitu ya. Dulu Mas Mo cita-citanya nggak ke pembisnis. Dulu. Apa Mas? Dulu Mas Mo itu teknisi, dalam arti ini teknisi itu teknis kipas angin, kulkas, AC. Itu saya Oh, Mas Mo iya. itu menguasai di bidang itu. Berarti servis ya? Iya, servis itu. Mas Mo menguasai di bidang itu. Tapi ya Allah ini menunjukkan ejekan itu menjadi nyata itu. Jadi pesannya Mas Mo untuk semuanya teman-temannya Mas Mo yang diejek seperti Mas Mo tadi, buktikan pasti saya bisa gitu. Jangan pantang menyerah. Yang penting itu kuncinya satu, berdoa dan berusaha. Berdoa dan berusaha. Berusaha itu kuncinya di situ. Kenapa kok kuncinya di situ? Karena usaha aja kalau nggak disandingi dengan doa, nah, itu yang repot. Repot ya? Ya. Doa aja kalau tidak disandingi dengan usaha, ya juga repot itu. Juga. Jadi harus seimbang Mas Mo ya? Nah betul itu. Sudah Mas Mo ya? Ya sudah. Oke, teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mas Mo bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa menginspirasi teman-teman semua yang menonton video ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih, saya dari Sedulur Papat mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.